Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini kita dapat kembali bersua. Kali ini kita berada dalam program SAR channel terpilih MTA TV. Saya Ahmad Fauzan menemani Anda. Ada dua narasumber yang sudah hadir dalam program ini. Coba kita sapa terlebih dahulu. Yang pertama, Mas Adi Farisa Bagasta, Ketua Harian APGI Jateng. Ya, kemudian juga Mas Hazan Ahmad sebagai ahli geospasial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kabar baik, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Kita nanti akan banyak berbincang terkait dengan tema yang kita angkat sore hari ini, yaitu di balik layar operasi SAR, peran teknologi dalam misi pencarian modern. Ini merupakan catatan penting bagi kita semuanya bahwa ternyata kegiatan SAR di lapangan harus ditunjang dengan teknologi modern untuk mempermudah pencarian, untuk mempermudah, membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Oleh karena itu, di balik layarnya ternyata beliau-beliau ini kita hadirkan sebelum operasi SAR, terutama operasi-operasi yang memang di situ membutuhkan kemampuan khusus, termasuk drone, ya, penggunaan drone dan juga penggunaan geospasial, ya. Ternyata di balik layarnya beliau-beliau yang mengarahkan sehingga nanti operasi SAR bisa berjalan dengan lancar, apa yang dicari bisa ditemukan, begitu. Baik, saya ke Mas Adifa terlebih dahulu. Panggilannya Mas Adifa. Mas Adifa, ya. Baik, Mas Adifa, bisa dijelaskan terlebih dahulu sejauh mana ya, seberapa penting ya penggunaan drone saat operasi SAR? Iya, terima kasih Pak. Jadi kemarin itu kita terlibat di operasi Mongkrang, pencarian pendaki yang hilang itu, dan menurut saya ini adalah sebuah teknologi yang baru, gitu. Jadi selain kita pakai metode SAR konvensional atau yang biasa dilakukan dengan penyisiran itu, dengan metode drone ini kita mengkolaborasikan gitu. Jadi ini tidak dibenturkan, gitu. Tidak dibenturkan, tapi dikolaborasikan bahwa drone ini juga memperingan dan menambah efektivitas kerja dari tim SAR itu sendiri gitu. Oh, begitu. Gitu. Dan itu untuk kasus Mongkrang, itu memang diminta dari Basarnas untuk melihat dari atas atau seperti apa? Ya, jadi saya hadir di masa awal di hari kedua atau tiga kalau nggak salah, dari situ sampai akhir juga saya mengikuti. Terus memang saya dikontak teman untuk ikut dan mencari pilot drone gitu. Saat itu kita bawa sekitar ada 4 pilot drone dan ada 5 drone, tapi memang terkendala cuaca gitu, Pak. Oh ya, pada saat itu cuaca memang kurang mendukung, ya. Full jelek gitu memang cuacanya. Untuk naik pun juga khawatir nanti hilang kemana nanti drone-nya. Nah itu repot nanti. Kemarin di hari ke-12 kalau nggak salah drone saya itu juga jatuh, kehempas kena angin, terus ada pecah juga drone-nya. Oh begitu. Gitu. Jadi memang itu resikonya emang. Kalau drone sendiri ada komunitasnya yang memang bisa menjadikan rujukan begitu, ada organisasinya? Ya ada sertifikasi profesinya, ada organisasi profesinya juga ada sih, Pak. Itu gitu. Para jadi, pilot drone itu. Itu organisasi nasional ya berarti ya? Nasional itu ada. Jadi setiap provinsi pun juga ada? Ya, dibagi setiap kepengurusan tiap provinsi itu. Oh ya, baik. Berarti memang ini kolaborasi ya namanya. Kolaborasi di mana kemampuan teknik mengendarai drone, pilot drone ternyata juga bisa berpartisipasi dalam pencarian korban begitu. Betul. Selain kasus Mongkrang pernah juga yang lainnya? Saya terlibat SAR untuk drone baru ini sih, Pak. Baru ini? Gitu, ya baru ini. Cuman untuk operasi SAR yang lain saya juga ikut, cuman belum membawa drone gitu untuk operasi itu. Karena yang membutuhkan itu biasanya memang hilang di gunung hutan. Kalau saya terlibat di yang lain kayak kegempaan atau apa, memang belum gitu. Oh ya. Berarti kalau tenggelam itu tidak
memerlukan pemetaan dari atas ya, melihat dari atas ini? Mungkin bisa. Nah, karena ketika setelah tenggelam kan biasanya mengapung dan terbawa arus sungai. Nah, kita bisa memindai itu dengan lebih cepat dan lebih luas juga, Pak. Karena jangkauan drone-nya lebih luas. Gitu. Teknologi drone sekarang di pertanian pun juga sudah mulai menggunakan tenaga itu, menggunakan teknologi itu begitu. Jadi di tempat saya sudah untuk menyemprot memupuk itu juga menggunakan teknologi drone yang dulu itu sebatas angan-angan, ternyata itu bisa dimanfaatkan untuk teknologi sekarang begitu. Baik, saya beralih ke Mas Hasan. Nah, ini terkait dengan geospasial, terkait dengan geospasial. Gambaran singkat apa itu geospasial itu? Ya, pada intinya geospasial itu mendata dari data yang sudah ada di lapangan dan ditambahi drone itu berupa koordinat dimasukkan di dalam software yang sering dari teman-teman pemeta atau pelaku pemetaan itu biasanya memakainya ArcGIS, kalau enggak QGIS. Oh gitu. Ya, fungsinya ArcGIS, QGIS. Nah, untuk mengolah, untuk menganalisa dari atas pergerakan dari rekan-rekan sampai mana penyisiran. Oh gitu. Sampai mana penyisiran, sampai mana dengan sesuai tidak rancangan yang sudah direncanakan, sesuai tidak dengan apa yang sudah di lapangan. Iya. Kalau misalnya secara teknik sebelum tim SAR itu menyisir ke lapangan, misalnya di kasus Mongkrang itu sendiri, itu bagaimana ritme awalnya itu? Pendataan dulu, analisis dulu, baru terjun ke lapangan atau seperti apa? Ya, yang pertama yang pasti kalau saya sendiri minta data jalur Mongkrang dulu. Oh gitu. Jalur pendakian Mongkrang. Itu bentuknya apa? File, foto atau dari drone sendiri, titik koordinat dari drone atau seperti apa? Garis line. Garis line, nah nanti fotonya itu foto pakai dengan foto citra yang pakai Google Earth. Oh gitu. Oke. Pakai disesuaikan Google gitu ya. Karena data primer kita pakai Google Earth dan pakai topografi yang sudah ada di PIG. Topografi. Nah, dari situ di awal kita masukkan data jalur Gunung Mongkrang. Terus jalur pendakian maksudnya? Jalur pendakian Gunung Mongkrang yang resmi. Yang resmi, oke. Yang resmi. Nah, kemudian yang kedua, kita meminta informasi-informasi intelijen dari saksi survivor. Karena ini sangat penting sekali. Saksi berarti mereka yang ada di situ, yang ikut. Yang ikut, betul. Karena ini sangat penting sekali. Kan itu ada temannya ya? Iya, betul. Itu bentuknya apa? Secara lisan atau? Secara lisan. Secara lisan dan dibantu dengan reka ulang sama rekan-rekan yang di atas. Menceritakan begitu? Iya, menceritakan ulang kejadiannya? Iya, dibawa ke atas. Terus kemudian karena rekan-rekan yang di lapangan juga tahu bahasa koordinat, sampaikanlah ke saya, terus kemudian diplot titik terakhir si survivor terlihat. Oh gitu. Dimasukkan di peta. Nah, baru situlah kita nanti istilahnya merencanakan operasi pergerakan untuk dari tampak atas gitu ya. Berarti memang ini menggunakan teknologi yang saling berkesinambungan ya, saling berkaitan ya, antara data yang diinput dari drone, kemudian wawancara pun juga dari para saksi. Kita didalami dari situ. Analisisnya seperti ini gitu ya. Karena memang keberhasilan ini ya kooperatif secara transparan dari sumber intelijen. Wah, iya, betul. Jadi memang harus cerita jujur ya dia. Iya. Kalau bohong susah ini nemu. Iya. Betul. Dan harusnya mudah gitu kan ya, Pak. Iya. Ada saksi, ada intelijen dan kita ada data, kita tinggal menganalisa ini yang masuk akal dari atas. Nah, itu kan kebetulan bagian saya dan para senior-senior yang memberi masukan kan gitu. Oh, itu juga dalam kasus Mongkrang. Dari kasus Mongkrang ini jenengan dilibatkan dalam bentuk tim atau gimana? Ya,
tim ya. Tim khususnya dalam hal ini digitalisasi peta. Iya. Dan analisis terakhir karena sudah pemberhentian pencarian secara langsung, kemudian analisis terakhir terdapat di sungai begitu, kasus Mongkrang. Itu gimana itu? Nah, kalau sampai ke situ, jadi kita kan kumpulkan semua data dulu, Pak. Kita kumpulkan semua data dulu, kemudian kita menggali informasi intelijen dari saksi si survivor ini, dari perilakunya dan sebagainya, sampai dengan saya sendiri diberi IMEI, Pak, data IMEI koordinat. IMEI inputnya dari siapa itu IMEI-nya? Dari data dari survivor di lapangan. Di lapangan adalah dari senior gitu. Dari para sesepuh ya kolaborasi juga ya. Iya, kolaborasi kebetulan kan kenal gitu kan. Terus dimintai bantuan. Nah, dari situ kita analisa ada 3 segmen pada waktu khususnya yang di Mongkrang. 3 segmen. Apa saja itu? Yang segmen pertama dari titik terakhir survivor terlihat itu sampai ke sungai. Gitu. Jadi ke bawah, kalau ada petanya mungkin bisa ditampilkan. Jadi memang itu terakhir berarti bisa dianalisis. Terakhir dia. Ya, itu segmen ketiga. Masuk segmen ketiga. Jadi segmen pertama dari terlihat itu arah 315 ke bawah, karena masih memungkinkan dari topografi, dari kontur, masih sangat memungkinkan seorang manusia bisa melewati sampai dengan melewati secara sadar ya. Secara sadar. Bukan karena jatuh. Betul. Atau sudah meninggal kemudian dia tidak sadar di posisi itu. Ya, kalau Pak? Kalau dari segmen pertama sih harusnya masih sadar, posisi sadar dan bisa dilalui oleh dia gitu. Ya. Jadi ibaratnya begini, mungkin kalau ya teman-teman yang melihat, kita itu menggambarkan segmen 1, segmen 2 sama segmen 3 itu ibarat seperti di Solo Green Mall. Solo Green Mall atau pasar Kabangan atau pasar, ya istilahnya pasar Legi, pasar gede. Gitu. Nah, cuman kita tuh belum tahu survivor itu benar-benar di segmen 1, segmen 2 atau segmen 3, atau di Green Mall atau di pasar atau di pasar gede. Nah, itu kita harus mencari secara detail. Makanya diulangi kembali. Jadi per segmen itu diulangi kembali. Iya. Dari pasar Kabangan, pasar Green Mall, pasar gede. Nah, kan kalau kita udah tahu pasar, kan kita juga harus mencari lantai 1 sampai dengan lantai 6 kan. Tapi ini gambaran di topografi gunung hutan. Berarti memang terjal, kan macam-macam kan. Iya, Pak. Konturnya pun juga macam-macam ya. Dan itu bisa dilihat untuk konturnya, misalnya untuk mulai pendakian. Untuk para relawan yang datang ke sana pun juga bisa memberikan informasi. Ini yang bisa dilalui, ini yang tidak bisa gitu. Data itu bisa diberikan ke sana. Bisa. Nah, makanya kan memang kalau orang yang sering lihat sering lihat peta gitu kan ya Pak, istilahnya kontur itu sudah biasa. Nah, sekarang bisa dibantu dengan pakai Google Earth itu Pak, yang sering pakai Google Earth. Nah, Google Earth kan update sekali itu. Itu update-nya per apa ya? Wah, saya juga kurang tahu ya. Cuman 2025 ya Pak ya. Iya, itu sudah update. Sudah update ya, yang terbaru ya. Berarti itu menggunakan satelit? Satelit dari Google. Dari Google-nya ya. Dan itu bisa pemetaan seluruh dunia kan? Bisa. Seluruh dunia. Seluruh dunia bisa menggunakan. Selain Google ada nggak sih sebenarnya? Ya, kalau di Indonesia BIG itu Pak. BIG itu apa? Geospasial.
Badan Informasi Geospasial. Nah itu datanya kan bisa itu badan milik pemerintah berarti ya? Pemerintah. Resmi ya? Oke, ya harus punya, pemerintah punya pendataan komplit lah untuk seluruh Indonesia itu berapa pulau, ukurannya berapa dan lain sebagainya itu kan harus mengetahui. Baik, kembali terkait dengan penggabungan teknologi, dua teknologi ini memang sudah familiar ya, Mas? Kalau di SAR mungkin belum ya. Wah, termasuk yang baru ya ini. Iya, karena di sini untuk drone sendiri selain ini drone kan posisinya saya pakai drone pribadi juga gitu. Bukan milik siapa badan atau siapa gitu, bukan ini. Suatu saat diusulkan, Pak, nggak apa-apa. Nah itu, jadi ini milik pribadi dan nyari pilot itu kan udah jarang juga, Pak. Nggak semua orang bisa menerbangkan drone dan semua pilot pun nggak selalu bisa blusak-blusuk di gunung gitu. Naik turun dengan fisik, terus kita flying camp berhari-hari, berminggu-minggu gitu. Tidur di alam bebas gitu. Jadi nggak semua pilot juga mau seperti itu gitu. Karena tidak memiliki kemampuan itu. Nah, betul. Berhubung jenengan pun juga bagian dari sering mendaki gunung, relawan gitu. Iya, pemandu gunung. Pemandu gunung. Oh ya, organisasi pemandu gunung. Ini memang sudah terbiasa untuk hal itu. Sangat terbiasa. Dan ada satu kelebihannya yaitu kemampuan drone, pilot drone. Dan itu bisa dimanfaatkan. Bisa digunakan. Kemudian sebenarnya apa yang biasanya dicari pertama kali di udara? Jejak manusia, perubahan vegetasi atau seperti apa sih? Kalau kemarin itu kita aslinya tim penyelamat itu kan targetnya si orang yang hilang ini kan inginnya diketemukan secara hidup gitu. Jadi kalau yang pertama dilakukan itu adalah pencarian jejak dulu. Itu pencarian jejak, terus data semua itu menggunakan drone ya? Menggunakan drone, karena harus aktual gitu. Kalau yang dari satelit itu kan nggak hari itu gitu. Ada mungkin satelit itu tapi nggak biasanya masih ketutup awan dan yang lain-lain. Jadi dari situ kita cari, terus harus dibarengi dengan analisis yang kuat. Analisis ini berarti isinya kronologis itu sendiri tadi, kemudian profiling si orang ini pelari kah atau pendaki atau seperti apa. Nah itu penting juga gitu. Nah, termasuk dia kan sebenarnya sudah profesional untuk menaiki gunung udah datanya kan lari sering di area Tawangmangu, di Mongkrang gitu. Jadi kita harus punya data itu, terus kemudian disimpulkan kemungkinan kemana nih orang gitu. Nah itu baru kita sisir dengan drone thermal, Pak. Apa itu? Drone thermal itu drone yang bisa melihat panas gitu, by color. Jadi hewan-hewan, tikus, babi hutan itu kelihatan gitu lewat panjang gelombang yang berbeda. Itu bisa dilihat di drone-nya? Bisa dilihat di drone-nya gitu. Jadi kalau dia panas berwarna merah, kalau makhluk hidup lah gitu. Makhluk hidup ya. Dia berwarna merah atau panjang gelombang sekitar 700 nanometer itu dia berwarna merah. Kayak gini ya? Seperti ini gitu. Jadi kalau kita targetnya golden time atau mencari dalam keadaan hidup, analisisnya harus kuat, profiling, terus kronologi semua harus kuat sampai menemukan segmen yang ya di mana dia ini kemungkinan posisinya di mana? Posisinya di mana. Baru kita sisir dengan drone thermal itu. Nah masalahnya drone thermal ini harganya mahal, Pak. Gitu sampai ratusan juta dan kita nggak tahu yang punya siapa gitu. Kalau pribadi punya kan ya berarti itu sisa-sisa banget uangnya. Jadi kita pakai drone visual biasa itu. Sebenarnya juga ada ya drone thermal seperti ini atau? Iya, ini Mavic 3 yang punya sensor drone gitu. Ini harganya sekitar 90 sampai 100 juta, Pak. Murah ya? Iya, murah. Iya, kalau untuk project kemudian untuk pencarian orang hilang kan seharusnya tidak ada yang mahal bagi kita gitu loh. Seharusnya, Pak. Iya, itu. Jadi ini juga menginspirasi kepada penyelenggara ya, badan penyelenggara ataupun juga yang berkaitan dengan kebencanaan pun juga sudah mulai melirik tuh. Teknologi harus melek teknologi supaya tentunya kita akan lebih mudah menggunakan alat-alat itu. Pengadaan, kemudian juga ada sekolahnya nggak sih sebenarnya untuk drone itu? Ada pelatihannya, ada sertifikasinya juga ada. Tapi saya memang belajarnya otodidak, Pak. Ya saya otodidak, by YouTube, terus kita nyoba gitu. Nah ini salah satunya kan menggunakan BPBD ya, badan-badan instansi yang sekiranya ada keterkaitan dengan kebencanaan
itu memang harus standby memiliki alat-alat seperti ini nanti bisa menjadi masukan ya. Sebaiknya dan lebih mudah nanti misalnya bencana dipetakan dari atas luasan bencana kan bisa Mas, kayak gitu data seperti itu sangat bisa sekali dan lebih mudah daripada secara manual ngukur. Nah repot itu repot kan manual ngukur itu kan ini kan masih teknologinya masih terbatas itu kalau begitu. Oke, baik, berarti memang dianalisis ya. Kalau terkait dengan geospasial, bagaimana caranya mendeteksi arah pergerakan korban? Karena posisinya dia sudah tidak bergerak. Dia kemungkinan sudah tidak bernyawa begitu, sudah meninggal dunia. Bagaimana cara menganalisisnya? Kalau dari pengalaman saya pribadi, itu yang pertama ya memang dari titik terlihat, Pak. Dari titik terlihat kita bersihkan dulu. Nah itu bisa dikatakan bersih kalau saya bisa bilang ya lapangannya ya harus tahu baca koordinat. Jadi bahasanya itu bahasa koordinat, bukan bahasa saya sudah sampai A ke B gitu, bukan gitu. Titik ya, angka ya? Iya, angka. Bahasa koordinat. Jadi kalau sudah bicara angka itu udah ketepatan ya? Iya, makanya tepat posisinya itu tepat itu. Makanya kemarin kan sekarang ada alat tuh namanya Avenza kan, Pak. Apa itu? Ya aplikasi HP handphone itu. Oh, itu bisa diolah di situ? Bisa. Nah, untuk mempercepat juga untuk pengolahan juga di bidang geospasial. Oh, gitu. Basic ilmunya apa geospasial itu sebenarnya? Geografi murni ya. Geografi murni berarti memang ada kuliah, kemudian spesifikasi lagi begitu atau tidak? Ya, peminatan biasanya mengambil penginderaan jauh gitu. Oh gitu, jadi memang ini masih sekolah terus. Oh gitu, berarti memang ini terus berkembang ya? Iya. Terus berkembang meskipun ini baru pertama ataupun baru awal-awal menggunakan teknologi seperti ini akan menjadi sesuatu hal yang menarik untuk dipelajari. Tentunya semakin banyak orang yang belajar akan lebih mudah nanti. Iya, Pak. Apabila terjadi kejadian-kejadian gitu. Harusnya begitu. Kemudian kalau tadi korban sudah kita analisis kemungkinan ini sudah meninggal dunia. Kemudian titiknya bisa dicari. Titik maksudnya titik lokasi di posisi. Baik pemirsa, terima kasih bagi Anda yang masih selalu setia bersama kami dalam program SAR dan tentunya dua narasumber yang kami hadirkan sesi kedua perbincangan kami terkait dengan di balik layar operasi SAR peran teknologi dalam misi pencarian modern. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita dengan Mas Adifa, kemudian juga Mas Hasan Ahmad sebagai ahli geospasial. Terkait dengan geospasial sendiri, dari sisi geospasial bagaimana caranya memprediksi arah pergerakan korban, Mas? Apa saja variabel yang diperhitungkan? Itu Mas apa? Yang pertama sumber intelijen, sumber kesaksian dari saksi. Ataupun dari survivor itu sendiri. Dia seorang pelari kah atau pendaki biasa kah atau awam kah? Nah, kebetulan kan almarhum yang kemarin itu kan memang masuk di dalam kategori seorang pelari. Jadi sebenarnya sudah tidak asing ya? Maksudnya dia sudah biasa naik gunung itu? Dan sudah 5 kali mendaki di Gunung Mongkrang itu. Mongkrangnya sudah 5 kali? Kata informasinya seperti itu, sudah 5 kali. Nah berarti otomatis kalau di jalur resmi bisa dikatakan tidak mungkin. Berarti kita harus keluar jalur resmi untuk dalam konteks pencarian. Nah pencarian yang diutama, ya, itu yang pertama yang pasti yang kita cari adalah titik terakhir survivor terlihat dari kesaksian saksi. Posisinya di mana? Terakhir ketemu. Terlihat oleh mata temannya tadi. Nah terakhir terlihat kan memang di daerah di pos 3 ke atas. Dia kan naik lagi gitu. Iya kan? Cuman itu sebelum turun. Jadi memang informasi simpang siar itu intinya sudah kita
validkan, istilahnya kalau di bahasa di operasi itu memang sudah A1 gitu kan A1, ya, okay. Sudah A1 baru kita menentukan langkah secara khusus untuk pencarian gitu, secara segmen 1. Nah itu Pak, itu ada peta itu Pak. Ini? Nah itu kita juga coba dianalisis. Ya kita memang apa namanya itu segmen ketiga itu. Segmen ketiga. Oke. Ini segmen ketiga. Jangan baca secara apa umum saja. Ya. Misalnya garis yang warna kuning misalnya, ungu itu. Nah itu arsiran, pergerakan pencarian lah. Oh ini yang sudah dilakukan. Iya, pergerakan pencarian. Kemudian biru itu sungai, aliran sungai. Aliran sungai, oke. Ya. Kemudian ungu itu adalah jalur dari seorang pelari. Kita dapat dari teman-teman rekan-rekan dari Siksorogo. Jadi data-data teman-teman Siksorogo mungkin ada dari APGI atau Mapala dan semua nyasar. Itu kita masukkan dulu data yang ada di Mongkrang itu Pak untuk menganalisis pergerakan. Nah kalau kita lihat lagi dari situ Pak, dia itu berarti lolos sesuai dengan yang disampaikan oleh Kang Sugi dan yang teman-teman yang di lapangan itu. Lolos itu seperti apa? Maksudnya di luar jalur pendakian resmi atau seperti apa? Keluar jalur pendakian resmi, dia lolos sampai dengan sungai kan. Sungainya yang paling ujung itu Pak. Oh paling ujung itu. Paling ujung ungu itu. Nah itu kan saya gambar itu ada line merah itu Pak, kalau bisa di zoom. Ya, coba di zoom. Kalau line merah itu. Nah itu. Nah garis ungu itu memang benar ada jalur Pak. Itu Monirang gitu dari teman-teman Siksorogo Trail Run. Oh, ke sungai? Enggak, dia ke arah atas Pak. Kembali ke arah pendakian jalur resmi lagi. Oh. Jadi ini data tidak bisa kita istilahnya buat-buat gitu. Tapi memang para pelaku pelari yang melakukan pelarian di situ Pak. Ini kan dua jalur. Dua jalur. Lari itu ya. Iya. Yang ungu itu ya. Nah kemudian ditarik garis lurus Pak, itu dari Kamboja itu almarhum. Itu kan memang ada kayak patahan-patahan yang cukup curang. Oh konturnya seperti itu ya. Iya. Dan itu tidak korban pasti secara tidak sadar. Nah, maksudnya itu entah terpleset atau wallahualam. Cuman kalau saya kutip kembali dari Kang Sugi memang dari lapangan itu terperosok. Dan kalau saya dari peta ya setuju juga dari Oh, pembacaan peta memang. Ya kalau saya sebagai dari pembacaan peta gitu. Iya, dari pembacaan peta. Berarti ini kan teknologi kan begitu pembacaan peta mendukung apa yang ada di lapangan gitu. Ini konturnya seperti ini. Iya Pak, beragam Pak, ada punggungan gitu ya, ada terus kemudian tebing, curam gitu. Iya. Terus lembahan gitu. Ini sebenarnya Mongkrang tingginya berapa sih? Mongkrang berapa? 2.100-an. 2.100-an ya. Ini sudah separuhnya belum untuk Lawu? Lawu 3.200. 3.200. Iya. Kemudian konturnya seperti itu agak menyulitkan juga relawan untuk mencari. Betul. Gitu. Jadi kalau Mongkrang kalau dilihat dari jalur pendakiannya ya memang gampang lah. Memang kan itu memang sudah terkenal untuk latihan atau untuk orang-orang baru yang baru naik gunung. Iya, baru naik gunung gitu. Cuman kalau yang bagian untuk pencarian ini sampai ditemukan memang itu benar-benar sulit medannya gitu. Terus saya menambahi lagi boleh Pak yang peta itu tadi mumpung. Nah, yang peta itu biasanya ikuti kembali dari Kang Badawi itu karena memang ya pengalaman itu memang luar biasa. Iya. Dia itu saya kan yang bagian mengarahkan itu kan ya kita. Nah beliau itu bilang kemungkinan besar dia lari ke Candi 2 sana. Karena terlihat dan pada waktu itu menurut informasi cuaca yang disampaikan dari saksi-saksi itu kan memang cerah. Cerah sebenarnya ya. Memang cerah. Nah itu kan terlihat dari Candi 2 itu Pak yang titik plasma yang kuning itu Pak. Yang kuning. Ya. Kemudian ada tebing titik itu jatuh itu. Nah Candi 2 yang sana itu Pak. Yang mungkin agak di zoom mungkin barangkali. Itu kan kelihatan dari Google Earth kita bisa lihat gitu Pak. Ini. Nah itu Pak. Oke. Candi 2 kan mungkin dia ada merasa mau karena overconfident gitu kan Pak. Udah 5 kali dan dia membawa istilahnya jam Garmin. Iya.
Jadi memang ya analisisnya seperti itu ya, dari ada info dia sudah 5 kali, kemudian dia seorang pelari, memang ini overconfident. Profilingnya begitu. Profilingnya seperti itu. Ditambah dengan cakupan BTS Cemoro Sewu yang kita dapat dari data IMEI itu memang daerah situ memang daerah yang tidak bisa dijangkau sinyal. Oh gitu. Baik, seberapa seniornya ataupun seberapa tingginya pengalaman ternyata juga di lapangan akan diuji kembali itu. Wah iya, ego itu memang bahaya. Nah, iya, kita bisa menaklukkan gunung tapi nggak bisa menaklukkan ego gitu. Khawatirnya kan seperti itu. Baik, kembali kepada penggunaan drone, penggunaan alat-alat teknologi, bagaimana proses komunikasi ini antar pilot ahli ke spasial, kemudian tim lapangan. Komunikasinya menggunakan apa ini, Mas? Ya kita pakai HT. Pakai HT ya. Kita pakai HT terus satu setiap jalur ya. Iya, terus setiap malam kita evaluasi. Di flying camp kita evaluasi sambil makan, sambil di depan api unggun gitu. Ngobrol-ngobrol, analisis. Itu kita evaluasi ya, kadang debat di situ, terus kita minta masukan yang di bawah, analisator, terus teman-teman yang lain juga gitu. Jadi memang ini kompleks gitu, benar-benar dari banyak kepala lah istilahnya menyumbang di sini gitu. Kemudian pernahkah ada drone menemukan titik-titik yang sekiranya itu menjadi titik kunci gitu, bahwa ini analisis kita lebih berat ke sini deh gitu? Iya, jadi kita kemarin contoh saja seumpama itu benar, kita menemukan di hari kedua atau ketiga itu kita menemukan jas hujan, tapi ternyata jas hujan itu bukan milik survivor gitu. Kalau seumpama itu milik survivor, berarti kan kita akan mengarahkan ke situ, dan itu ada di timur Puncakan saat itu, Pak. Gitu. Jadi tahunya kalau itu bukan jasnya dia. Ya itu kan dari kesaksian temannya itu. Ya, jadi semua data itu harus kita korek habis. Dan harus benar juga gitu. Terus kemudian kita korelasikan dengan data lapangan gitu. Ternyata yang saya temukan itu dari drone ada jas hujan di sisi timur puncak itu warna merah. Ternyata si survivor itu nggak bawa jas hujan. Gitu. Berarti memang tidak langsung jadi ya? Iya, memang data berkali-kali itu ya harus istilahnya dapat dikit ya, nanti mengerucut ke kesimpulannya gitu. Jadi sampai ke titik yang di situ pun itu ya kita udah analisis lama itu. Gitu. Ya, berarti memang ini apa ya? Kalau nggak sabar ini nggak jadi. Iya, betul, Pak. Penuh dengan kesabaran. Berapa hari, Mas, di sana? Saya ikut di awal, terus kayaknya di hari keempat saya udah ndak ikut lagi. Terus saya diinfo sama teman-teman, teman-teman Wanadri datang di hari ke-9. Nah, saya mulai ikut dari situ sampai ke penemuan itu. Sampai ke penemuan. Iya, di hari kedua, tiga itu. Oh, ya berarti memang ini tantangan tersendiri. Sebelumnya jenengan sudah pernah? Kalau operasi Gunung SAR untuk drone baru ini memang. Tapi untuk operasi SAR yang lain saya ikut. Apa biasanya? Saya pernah ikut di yang di Palu, terus Gempa Palu, terus Kelut, kemudian Semeru yang 2021, gitu. Kelut juga ya. Iya. Kemudian di Semeru letusan Semeru 2021 itu saya juga terlibat. Drone naik juga itu kok? Kita enggak pakai drone. Kalau di Palu kan bencana likuifaksi. Itu saya belum punya drone. Oh gitu. Ya, untuk pengalaman gitu. Aja ya. Pengalaman ikut aja, relawan aja gitu. Jadi enggak yang pakai drone itu memang baru kali ini gitu. Oh gitu. Kalau di Indonesia, apakah sudah siap penggunaan teknologi untuk pencarian dan penyelamatan? Seharusnya siap, seharusnya. Gitu. Tapi saya nggak tahu regulasinya atau bagaimana. Menurut saya untuk badan atau instansi atau apapun harga, khususnya karena saya di drone, harga segitu menurut saya nggak terlalu berat gitu. Tapi untuk pribadian memang jadi berat. Jadi berat ya. Gitu, dan mungkin bisa tetap bisa untuk melatih SDM-nya menjadi pilot yang bisa mengoperasikan dan mau naik gunung gitu. Kebanyakan soalnya pilot itu ya nggak mau naik gunung gitu. Karena memang basicnya macam-macam. Iya, basicnya macam-macam gitu. Jadi kelemahannya di situ sih.
Berarti memang kalau menurut saya memang ini sangat dibutuhkan karena Indonesia itu kepulauan yang memang mudah sekali terjadi bencana. Iya, betul. Begitu. Okay. Kemudian apa yang menjadi pesan bagi jenengan sendiri sebagai orang di balik layar yang ikut berpartisipasi? Apa pesan yang ingin jenengan sampaikan terhadap para pendaki ataupun siapapun lah, kita mengedukasi masyarakat semuanya, apa yang ingin jenengan pesankan supaya tetap berhati-hati saat beraktivitas? Ya, jadi apapun motivasinya kalau naik gunung, entah itu udah senior atau istilahnya sekarang FOMO gitu ya. FOMO. Ya, jadi kalau lagi newbie pengen naik gunung baru itu tetap belajar gitu. Jadi jangan naik gunung pengen fotonya yang bagus atau lihat di media sosial gitu ya. Tapi harus tetap belajar dulu gitu. Ketahui gunungnya, ilmunya seperti apa gitu. Jadi apalagi di sekarang akhir-akhir ini banyak sekali yang kecelakaan di gunung gitu Pak, kayak kemarin di Slamet, Mongkrang, kemudian ada di Ijen, alhamdulillah selamat juga gitu. Jadi jangan sampai itu terjadi lah. Jadi kebanyakan kecelakaan itu memang dari diri si pendaki itu sendiri. Termasuk yang luar negeri yang itu ya? Iya, itu di mana? Di Rinjani itu. Di Rinjani itu juga ya? Turis Brasil gitu. Nah, turis Brasil. Nah, sebegitu pentingnya ilmu ya, sebelum kita mendaki gunung ataupun beraktivitas di luar harus juga memiliki ilmu. Mas Hasan Ahmad, apa pesan yang ingin jenengan sampaikan? Karena ilmu yang jenengan miliki bersama tim ini tidak semuanya orang punya ini. Ya kurang lebih sama dari Mas Adifa yang tadi disampaikan. Cuman harapannya mungkin saya lebih ke wabil khusus ya, Pak, ke pemerintah, Mas. Gimana? Mungkin bisa dibuka di Basarnas tenaga ahli seperti saya gitu, geospasial yang memang ahli dalam pemetaan, karena sangat penting sekali untuk operasi di SAR gitu. Saya kurang tahu, mungkin kayaknya belum ada mungkin ya, karena ya selama saya di Solo saya sering dilabatkan untuk pemetaan. Iya, oleh? Ya kadang ditelepon dari Basarnas, kadang dari teman-teman relawan. Begitu. Jadi memang secara institusi Basarnas atau BPBD itu sudah tahu ya kebutuhan sebenarnya di lapangan. Cuman kenapa enggak? Kalau di tentara kan ada ya Pak. Tentara kan yang ahli itu kan memang di perwira karir gitu kan ya Pak, tentara. Tentara, polisi. Kalau polisi saya juga kurang tahu. Setahu saya tentara ada. Cuman Basarnas barangkali kayaknya belum, mungkin kalau ada salah gitu. Ini juga sebagai masukan juga ya, sebagai masukan dari lapangan bahwa memang kita membutuhkan tenaga ahli seperti itu dan memang memiliki konsentrasi penuh untuk keilmuan tersebut, geospasial, sehingga nanti saat terjadi pencarian, pertolongan, kemudian terjadi bencana pun segera bisa dianalisis, bisa segera disetorkan kepada lapangan untuk menemukan apa yang dicari, apa yang diinginkan ya, dari lapangan pun juga bisa menangkapnya begitu, bisa mengolahnya, kemudian juga bisa menganalisis kedepannya seperti apa, aktivitas yang akan dilakukan itu apa begitu. Baik, dengan berkembangnya teknologi tentunya tim SAR ataupun relawan ataupun BPBD dan juga badan-badan yang lain yang terkait tentunya tidak menutup mata untuk melek teknologi sehingga teknologi bisa dimanfaatkan untuk pencarian keselamatan, untuk kebencanaan. Baik, kami ucapkan banyak terima kasih Mas Adifa, Mas Hasan Ahmad atas kehadirannya. Mudah-mudahan bermanfaat, menginspirasi saudara-saudara kita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi program SAR untuk edisi hari ini. Terima kasih. Semoga tambahan ilmu menjadikan kita lebih waspada nantinya. Saya Fauzan undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.